Assalamualaikum, selamat malam semua. Baik, kali ini saya akan menjelaskan pada bagian ketiga prinsip mengelola pemrosesan penting di pembelajaran multimedia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pungkas Aryan Adi Putra, NPM 2013-025010, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Jadi, pada bagian ketiga ini kita menjelaskan tentang ikon film berlabel How the Gaussian Work. Menonton serangkaian 18 slide, masing-masing muncul selama sekitar 10 detik dan setiap pembuatan gambar garis di sebelah kanan dan satu atau dua kalimat di sebelah kanan kiri. Pelajarannya terasa terlalu cepat bagi Anda karena secepat Anda selesaikan pembacaan awal Anda dari satu slide. Slide berikutnya dimulai. Hasil dari Anda tidak punya waktu untuk membandingkan kalimat dengan gambar garis atau menggambar hubungan sebab akibat dari satu slide ke slide berikutnya. Selanjutnya, tes retensi. Anda dapat mengingat bagian dari beberapa kalimat dan pada tes transfer Anda tidak dapat menerapkan apa yang diberikan memecahkan masalah baru. Apa kelebihan pemrosesan? Yang penting, situasi ini adalah contoh dari kelebihan pemrosesan penting, yaitu situasi di mana kognitif pengolahan materi dasar dalam pelajaran sangat menuntut itu ada sedikit atau tidak ada kapasitas kognitif yang tersisa untuk terlibat lebih dalam pemrosesan materi yang saya sebut pemrosesan generatif. Penting, pemrosesan kelebihan beban mungkin terjadi bila bahan penting tersebut kompleks, pelajar tidak berpengalaman, dan presentasi cepat mondar-mandir. Kotak 3.1 merangkum dua jenis situasi kelebihan beban yang penting. Satu di mana materinya begitu kompleks sehingga pelajar tidak mampu melakukannya benar-benar mewakilinya dalam waktu yang ditentukan. Dan yang kompleksitas materi diperburuk dengan menyajikan kata-kata dalam bentuk cetakan. Apa aja bahan penting? Materi penting adalah informasi inti dari pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan instruksional. Jika tujuannya adalah untuk memahami cara kerja pencernaan, lalu materi penting terdiri dari kata-kata dan grafik yang menjelaskan langkah-langkah dalam proses pencernaan. Kotak 3.1, apa itu Essential Processing Overload? Skenario 3, pemrosesan penting di kedua saluran lebih dari sama dengan kapasitas kognitif. Deskripsi, kedua saluran kelebihan muatan oleh esensial memproses permintaan. Contohnya, pelajaran multimedia serba cepat dengan materi kompleks dan pelajar yang tidak berpengalaman. Prinsipnya, segmentasi dan pelatihan. Skenario 4, pemrosesan penting dalam saluran visual. Lebih dari kapasitas kognitif. Deskripsi, saluran visual dibebani oleh esensial memproses permintaan. Contohnya, mencetak kata-kata dalam pelajaran multimedia yang bergerak cepat dengan materi yang kompleks dan pelajar yang tidak berpengalaman. Prinsip modalitas. Apa sih pemrosesan penting? Pemrosesan esensial adalah kognitif pemrosesan yang ditunjukkan untuk mempresentasikan materi penting secara mental di memori kerja. Dalam contoh pencernaan, penting pemrosesan melibatkan memperhatikan langkah-langkah kunci dalam pencernaan proses sehingga mereka ditransfer ke memori kerja dan bahkan akhirnya dikodekan dalam memori jangka panjang. Kotak 3.2 menjelaskan tiga cara mengelola pemrosesan penting. Yang pertama, prinsip deskripsi. Maksudnya bagian prinsip deskripsi. Yang pertama, segmentasi. Mempresentasikan pelajaran dalam segmen yang disesuaikan dengan kecepatan pengguna daripada sebagai satu kesatuan. Yang kedua, pra-pelatihan. Awali pelajaran dengan nama pra-pelatihan dan karakteristik komponen utama. Dan yang ketiga, yang terakhir, sajikan pelajaran menggunakan gambar dan kata-kata yang diucapkan daripada gambar dan kata-kata tercetak. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ketidaksopanan kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Rizky Dermawan dengan NPM 2053025001. Di sini saya akan menjelaskan bagian prinsip segmentasi. Kemudian
Apa itu segmentasi dalam multimedia? Segmentasi adalah teknik desain instruksional yang dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam mengelola proses kognitif yang penting. Ada dua ciri utama segmentasi. Yang pertama adalah memecah bagian umum ke khusus. Maksudnya adalah memecah masalah menjadi beberapa bagian yang disajikan secara berurutan. Kemudian yang kedua adalah terstruktur, yaitu memungkinkan pembelajaran terkontrol mondar-mandir dari satu bagian ke bagian berikutnya secara teratur. Kemudian prinsip segmentasi terdiri dari 3, yaitu yang pertama rasional teoritis, yang kedua rasional empiris, dan yang ketiga kondisi batas. Bagaimana cara kerja segmentasi? Segmentasi akan memecah suatu masalah yang semula bersifat umum menjadi khusus atau kompleks, yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang lebih kecil, disajikan secara berurutan dan terstruktur. Analoginya seperti sebuah kelurahan yang dipisahkan oleh blok-blok RT atau RW, yang mana membuat cakupan wilayahnya lebih kecil berdasarkan blok-blok tersebut. Dengan ini, pelajar akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah step by step dan lebih mudah dalam mendapatkan pemahaman materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang multimedia, tentang prinsip modalitas. Izinkan perkenalkan diri, nama Abdul Aziz Muslim, NPM 20 2502505. Prinsip modalitas. Pengantaran prinsip modalitas. Apa modalitas yang dibuat dua bab sebelumnya mengoperasikan dua cara untuk mengolah esensial pemrosesan kognitif ketika pelajar mengalami kelebihan beban penting, yaitu ketika material sangat kompleks, sehingga keduanya saluran tersebut overdimuat oleh pemproses penting dalam situasi tersebut. Yang saya sekarang 3 dalam pengantar bagian 3, 2 teknik, yaitu penggunaan untuk mengolahkan pemrosesan kognitif penting adalah sensitif dan pra pelatihan di bab saya mengkolaborasi situasi yang sedikit berbeda yang melibatkan esensial kelebihan beban, yaitu saat kata dan gambar disajikan modalitas yang penting kasus untuk modalitas penelitian tentang prinsip modalitas bukti, intinya mengenai prinsip modalitas bukti terkait prinsip modalitas, batas prinsip modalitas, implikasi dari prinsip modalitas untuk membelajarkan multimedia, instruksi multimedia, keterbatasan dan arah masa depan modalitas secara visual sangat kompleks, sehingga saluran visual kelebihan memproses pentingnya menjadi kelebihan beban. Apa itu yang dilakukan pengolahan pemproses yang penting itu dibutuhkan dalam situasi ini? Satu, saran awalnya diusulkan oleh bukan sebagai teks pada layar seperti ditunjukkan bingkai di bawah B, untuk menggambarkan suatu peristiwa, misalnya keran udara lembab bergerak atas permukaan yang lebih sangat dan menjadi panas, disajikan bersamaan dengan animasi yang menggambarkan peristiwa mana bergelombang bergerak ke kanan di atas ke daratan dan berubah menjadi merah. Pendek modalitas offloading terjadi saat mencetak kata-kata multimedia pembelajaran seperti teks diubah menjadi kata-kata diucapkan, seperti narasi mengubah pelajaran dari animasi menjadi narasi berperingkat pertimbangan frekuensi konsep dari Sandel overload. Modalitas yang penting kasus eksplikasi kata sebagai narasi bukan sebagai teks di layar. Apa yang salah dengan menyampaikan informasi untuk berdasarkan sebuah konsep pembelajaran kuno sebagai transmisi informasi masuk yang dimana pembelajar mendapat informasi disajikan dalam kegiatan seorang menurut konsep prinsip pembelajaran ketika disajikan oleh
instruktur dan diterima oleh siswa. Multimedia file process yang diperlakukan membelajarkan yang bermakna tidak dapat sepenuhnya dilakukan ketika seorang visual kelebihan beban, yaitu saat gambar kata tercetak masing-masing mendapatkan sumber daya kognitif yang berdapatkan visual channel, karena kedua memproses informasi belajar melakukan mata. Prinsip modalitas implikasi pembelajaran multimedia. Dalam 17 tes terpisah, kami memulaikan dengan grafik cerita yang diringkas yang memberikan penjelasan ilmiah dan menemukan bahwa pelajaran penyakit ini saat kami mengganti teks di layar narasi. Kami mengacu pada menemukan sebagai prinsip modalitas mengganti teks di layar untuk narasi mengurangi pembelajaran multimedia. Pembandingan animasi dan narasi dan teks ketika teks ditempatkan jauh dan baris spotting dari animasi konsisten dengan kedekatan spesies efek grup animasi dan teks pemilihan huruf dan transfer. Arah masa depan penelitian tentang prinsip modalitas yang menunjukkan kondisi batas melibatkan kompleksitas materi, tempo, presentasi, dan keberagaman pelajaran. Dengan kata-kata, penelitian lebih lanjut adalah diperlukan untuk menentukan kondisi pada batas dari prinsip modalitas dan untuk menentukan implikasi bagi interaktif multimedia belajar. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih atas saya sampaikan pada makalah saya dan hasil resume saya. Maaf kalau ada salah kata-kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip pra-pelatihan. Apa itu prinsip pra-pelatihan? Secara umum, arti dari pra-pelatihan yakni mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari sebelum pelatihan tersebut dilaksanakan. Kemudian, bagaimana cara kerja pra-pelatihan? Saat pelajar melihat animasi yang dihasilkan, mereka harus terlibat dalam dua hal macam pemrosesan penting: memahami bagaimana sistem sebab akibat bekerja dan memahami cara kerja setiap komponen. Implikasi untuk pembelajaran multimedia, siswa mungkin perlu menggunakan keterbatasan mereka, sumber daya kognitif untuk mempelajari nama-nama dan karakteristik baru istilah, sehingga menyisakan lebih sedikit kapasitas untuk memahami apa yang harus dipelajari, penjelasan, dan strategi.